Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dornoli Marshanelin Sinaga, Eptaria Meantua Sinaga, Faki Mardani Lubis, Vicky Listia Fujiasi, dan Herti Siagian. Kami adalah peserta Latsar CPNS 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai isu nasional yang sedang hangat diperbincangkan atau aktual, yaitu COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia dan di semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Di Indonesia sendiri, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret 2020. Berdasarkan data per 2 Agustus 2021, terdapat 3.462.800 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi, 523.164 kasus aktif, 2.842.345 kasus sembuh, dan 97.291 kasus meninggal. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah pencegahan virus corona seperti menyediakan beberapa unit thermoscanner di pintu-pintu kedatangan internasional di berbagai bandara, melarang penerbangan maskapai Indonesia ke Cina, 3.238 WNI dievakuasi dari Cina dan diobservasi kesehatannya selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau pada 2 Februari 2020. Mengimbau mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah, mengimbau pelaksanaan ibadah semua agama dilakukan di rumah saja, masyarakat imbau untuk tidak mudik lebaran oleh Menteri Agama. Hal ini untuk mencegah orang tua yang rentan akan tertular virus corona. Pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Virus corona menular lewat lendir atau droplet manusia positif COVID-19 yang meloncat ke manusia negatif COVID-19. Lendir itu terciprat saat manusia positif COVID-19 bersin, batuk, atau berbicara, lalu terkena orang lain yang negatif. Sebelumnya WHO menyatakan virus corona tidak bisa menular melalui udara atau airborne. Namun pernyataan itu direvisi pada awal Juli 2020. WHO kini menyatakan virus corona bisa menular melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Droplet yang dikeluarkan orang yang terinfeksi virus corona dapat menguap lebih cepat daripada jatuh ke tanah atau ke permukaan lain. Droplet yang menguap itu kemudian membentuk aerosol yang mengandung partikel virus yang dapat melayang di udara hingga setengah jam. Permukaan benda yang sudah terkontaminasi virus corona dapat menjadi media penyebaran virus tersebut. Bila Anda memegang permukaan yang terkontaminasi, kemudian tangan Anda memegang hidung, mulut, atau mata, risiko Anda untuk terinfeksi virus corona langsung meningkat. Bila terpaksa harus menyentuhnya, Anda harus segera mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Permukaan benda-benda yang banyak dipegang orang juga harus dibersihkan dengan cairan disinfektan sesering mungkin untuk mencegah penyebaran virus corona. Setiap warga berperan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Caranya seperti instruksi pemerintah, yakni melakukan social distancing dan tidak keluar rumah. Bagi para pekerja, diimbau untuk kerja dari rumah atau work from home. Selalu kenakan masker saat Anda harus keluar rumah. Selama Anda mengenakan masker sesuai dengan pedoman yang benar, Anda dapat mengurangi resiko penularan virus corona. Tidak menyentuh benda-benda saat di tempat umum.
Sebisa mungkin, hindari menyentuh berbagai benda di tempat umum. Bila Anda terpaksa harus menyentuh beberapa benda seperti tombol lift, gagang pintu, dan sebagainya, segera bersihkan tangan dengan hand sanitizer atau mencucinya dengan sabun setelahnya. Ingatlah agar sering mencuci tangan dengan benar, yaitu menggunakan sabun di bawah air mengalir dan menggosok seluruh bagian tangan selama minimal 20 detik. Jika Anda berada di jalan atau di luar ruangan, Anda dapat membersihkan tangan dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol 60% yang efektif membunuh kuman. Penyebaran virus COVID-19 di seluruh dunia yang pesat membuat berbagai negara mempercepat penelitian vaksin COVID-19. Namun, produksi vaksin tidak sebanding dengan jumlah warga dunia yang membutuhkan. Hal ini mengakibatkan semua negara berlomba-lomba untuk dapat memperoleh vaksin COVID-19. Dari hasil perhitungan Kementerian Kesehatan, jumlah penduduk yang bisa divaksinasi diperkirakan 181,5 juta jiwa agar tercipta kekebalan imunitas atau herd immunity. Angka tersebut didapatkan dari 70% jumlah total penduduk Indonesia, dikurangi jumlah mereka yang belum bisa divaksinasi karena berusia di bawah 18 tahun, hamil, menyusui, pernah terpapar COVID-19, dan berkomorbid. Adapun 6 cara mendapatkan vaksin COVID-19 gratis dari pemerintah, antara lain, datangi fasilitas kesehatan, melalui laman Kemenkes dan KPC PNN, melalui laman setiap ibu kota provinsi, melalui aplikasi Peduli Lindungi, melalui laman loket.com, dan melalui Babinsa atau Babin Kamtibmas. Sekian penjelasan kami mengenai isu nasional COVID-19 di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan.